Shalom saudara-saudari sekalian, mengawali renungan online ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti renungan online ini. Kami mohon Engkau hadir dan memimpin renungan online ini dari awal sampai akhir. Dan tolong pula agar kami dapat mengikutinya dengan baik dan mengerti maksud-Mu bagi kami. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan online hari ini diambil dari 2 Tawari pasal 15 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa tanggapan kita terhadap Tuhan sangat bisa menentukan kehadirannya dalam hidup kita. Jika kita mencari Dia dengan segenap hati kita, maka kita dapat menemukan Dia. Hal ini tercantum di Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, Tuhan ingin memiliki persekutuan dengan kita. Namun kita tidak dapat mengharapkan Tuhan tetap dekat dengan kita jika kita meninggalkannya. Kita bisa dikatakan meninggalkannya atau menolak untuk bersekutu dengan Dia. Salah satu penyebabnya adalah kalau kita hidup dalam dosa. Karena dosa mengakibatkan kita menjauh dari Dia yang Maha Kudus. Saudara-saudara, Tuhan ingin memiliki persekutuan dengan kita. Tetapi Dia tidak akan memaksa sebuah relasi dengan kita. Dan kita tidak dapat mengharapkan Tuhan dekat dengan kita jika kita sendiri yang menolak untuk bersekutu dengan Dia. Karena kita lebih memilih hidup dalam dosa kita. Ya, Tuhan bukanlah sosok yang hanya sekedar mengikuti kita sepanjang hari dengan alasan siapa tahu kita membutuhkan bantuannya. Tetapi ada syarat yang ditentukannya kalau mau mendekat kepadanya. Yaitu kalau kita mau meninggalkan kehidupan berdosa. Tetapi kalau kita tidak meninggalkan kehidupan berdosa, maka ketika kita membutuhkan Dia tidak akan datang mendekat kepada kita. Sebagaimana tertulis di Yesaya 59 ayat pertama hingga yang kedua. Saudara-saudara, merupakan sebuah penghinaan terhadap Tuhan Sang Penguasa tertinggi bila kita memperlakukan Dia seperti seorang pelayan yang harus menunggu kita. Namun perlu disyukuri, Tuhan menetapkan ada persyaratan untuk berhubungan dengannya. Dan bersyukur juga bahwa Tuhan ingin berjalan dekat dengan kita. Dan Dia dapat membuat kehadirannya nyata dan bersifat pribadi jika kita memang menginginkannya. Ya, jika kita bertobat dari dosa kita dan mencari Dia sesuai dengan persyaratan yang Dia minta, maka kita dapat menikmati persekutuan yang akrab dengan Dia. Hal ini tercantum dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 hingga yang ke-10. Maka marilah kita terus-menerus mencari Dia. Jangan puas memulai hari baru tanpa keyakinan bahwa Tuhan berjalan di samping kita. Saudara-saudara, apakah di kehidupan ini kita senantiasa mau mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan di hidup kita? Jika kita mengatakan ingin mencari dan mendekat serta mengenal Tuhan dengan lebih baik, tetapi mengabaikan mempelajari firman-Nya, apakah kita benar-benar mencari Dia? Jika kita mengatakan ingin mencari atau mendekat kepada Tuhan, apakah kita benar-benar rela meninggalkan hidup yang berdosa? Jika tindakan kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ingatlah, Dia berjanji kita akan menemukan Dia. Hal ini dapat
Kita lihat dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Kiranya kita mau mencarinya dan menemukannya di kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan online ini. Saat ini tolonglah kami mewujudkan kebenaran firman-Mu yang kami ketahui. Agar kami tidak hanya berangan-angan mencari-Mu, mendekat kepadamu dan mengenal-Mu, tetapi sungguh-sungguh memiliki tindakan nyata dalam hal ini, yaitu hidup tidak dalam dosa, mau meninggalkan dosa, mau menolak dosa, tidak membiarkan dosa berkuasa di hidup kami. Tuhan, tolonglah kami yang terbatas dan lemah ini. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk menopang kami. Demikian doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.